Check sound. Check. Check sound. Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bendahara Yayasan Wahid Hasyim, Wakil Rektor 2 IAIN Kudus sekaligus Koordinator Sekolah Akuntansi Pesantren Jawa Tengah, Bapak Dr. Nur Hadi SEMSI AKT CA CRA CRP. Yang kami hormati Kepala RMI Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Nur Mahsin, dalam hari ini diwakilkan oleh Wakil Ketua Bapak Kiai Haji Fadullah Turmudi. Rektor Universitas Wahid Hasyim, Bapak Dr. Haji Muzakir Ali MA beserta jajaran. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, Dr. Hasan SEMSC, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Dekan 2 Bidang Kerjasama, Bapak Atik Amjadalah SEMSI. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Mangkang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hatlor Ihsan, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan juga hidayahnya kita dapat bertemu pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022, dalam rangkaian acara pembukaan Sekolah Akuntansi Pesantren dan penandatanganan MOU RMI Jawa Tengah dengan Universitas Wahid Hasyim sekaligus MOA Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Salawat serta salam tentunya senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Saudara Umam. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويبدأ الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa balagha rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan laporan sekaligus sambutan Koordinator Sekolah Akuntansi Pesantren Jawa Tengah kepada yang kami hormati Bapak Dr. Nur Hadi SEMSI AKTCA CRA CRP. Disilakan. Begini ya. Oh, iya. Gini wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dari Yai Fadlullah Turmudi ila Joy. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Yai Halder, guru saya ini. Saya gak berani kalau gak beliau. Bapak Bukhoir dan segenap peserta pembukaan sekolah akuntansi yang saya hormati, yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah sehingga pada hari ini kita bertemu. Kebetulan ada di aula rektorat Universitas Bagitasim. Terima kasih Pak Rektor atas pinjaman tempatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Khatamul Anbiya, yang menjadi tuntunan kita semua. Semoga kita tetap berada pada garis menjadi umat beliau yang taat. Amin. Perlu saya sampaikan bahwa sekolah pesantren ini adalah merupakan ide dari dua lembaga besar, yaitu Universitas Bagitasim Semarang, IAIN Kudus Semarang, IAIN Kudus kalau ada Semarang ya. Semoga jauh beda. Itu berkat dorongan dan dukungan kerjasama dengan Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI Jawa Tengah yang bersama-sama kemudian memformalkan dan memformat menjadi sekolah akuntansi pesantren ya, gitu. Semoga aja ini nanti bisa meluas dan memberikan manfaat kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Latar belakang munculnya ide ini adalah bahwa pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata. Secara historis dia telah menjadi bagian keberadaan negara Indonesia dan selalu memberi kontribusi dalam situasi dan kondisi apapun. Dia menjaga akidah dan akhlak bangsa dengan konsistensinya, berusaha meluruskan dan menjadi pelurus budaya-budaya yang sekiranya menggerogoti bangsa kita. Lebih daripada itu, pesantren telah hadir dalam situasi dan kondisi dan mampu menjadi motor. Sebagai bukti empiris adalah semakin banyak, semakin masuk ke dalam santri menjadi bagian dari profesi-profesi yang berkembang, yang itu semuanya akan mewarnai sebagai profesi yang islami.
Kita tidak heran seorang santri menjadi seorang pialang. Kita tidak asing seorang santri kemudian menjadi entrepreneur muda. Tidak aneh ahli hukum, advokat dan lain sebagainya, akuntan termasuk di dalamnya, santri masuk. Insinyur, dokter, guru apalagi, semuanya sudah mulai masuk. Artinya bahwa santri tidak tertinggal dengan apa perkembangan ilmu pengetahuan apa, profesi apa, santri ada di depan. Oleh karena itu maka dalam hal tata keuangan pun demikian. Akhirnya kemudian lari kepada ketika santri dituntut untuk memiliki lembaga yang good governance, yang lebih profesional. Dan untuk itu maka kita hadir untuk memperkuat posisi bagaimana mengelola keuangan, bagaimana membuat pembukuan, bagaimana menyelenggarakan akuntansi pesantren yang sesuai dengan standar yang benar. Saya yakin pelatihan ini bukan hal yang baru. Sejak dulu telah ada, namun berusaha untuk lebih maju lagi memberikan support perkembangan keterampilan pada santri-santri sehingga bisa memberi kontribusi dalam mengelola keuangan dan pembukuan di pesantren masing-masing. Sekolah pesantren ini didesain sebanyak 6 tahap. Jadi di Jawa Tengah didesain 6 tahap. Ini adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga kira-kira akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret tahun 2022. Semoga aja nanti bisa berjalan. Apa sih kemudian urgensi sekolah pesantren ini? Sekolah tidak menutup kemungkinan bahwa semakin banyak, semakin terbuka peran pemerintah untuk ikut mengembangkan pesantren karena memang posisi pesantren besar dalam pembangunan nasional. Bisa jadi nanti ada bagian dari pemerintah yang dikucurkan kepada pesantren. Dan itu wajar karena memang peran pesantren begitu besar. Keuangan negara punya cara dan metode serta teknik tersendiri yang membutuhkan pengetahuan khusus. Melanggar keuangan negara hampir pasti memiliki risiko. Pesantren tidak boleh terjadi ada risiko ketika bekerja sama dengan negara, ketika memperoleh bagian dari keuangan negara, sehingga berdampak kepada ilegitimasi pesantren. Tidak boleh terjadi itu. Oleh karena itu maka dengan sekolah pesantren ini para peserta nanti dibekali bagaimana membuat pertanggungjawaban keuangan negara dengan baik. Saya berharap teman-teman jika tidak tahu, tidak ngerti, tanya kepada instruktur yang nanti akan memberikan materi kepada saudara-saudara. Ke depan, apa yang harus kita lakukan agar supaya pelaksanaan ini tidak berhenti di sini. Sebagaimana dengan MOU yang nanti akan ditandatangani di antara Pak Rektor dengan RMI, di situ dinyatakan bahwa di samping sekolah pesantren juga nanti ada materi pendampingan, penyusunan laporan keuangan pesantren, serta pengembangan entrepreneurship muda santri
Yang nanti pusat untuk konsultasi dan pendampingan ada di Universitas Wahid Hasyim dan IAIN Kudus. Diharapkan nanti setelah saudara-saudara, saya yakin tidak serta-merta menerima 100% materi yang disampaikan. Tidak usah khawatir. Baru datang tidak bisa itu wajar. Tetapi setelah keluar dan pendampingan harus bisa. Sehingga nanti setelah saudara-saudara datang pulang ke pesantren masing-masing dan menyusun laporan keuangan, kemudian menemui hal-hal yang memang perlu pemecahan, Anda bisa berkonsultasi dan minta dampingan. Insya Allah gratis. Tim yang datang ke sana adalah demi kemajuan kita bersama pesantren-pesantren Indonesia. Nah, jadi nanti setelah ini Pak Abu Samuhun nanti dilanjutkan desain pendampingan yang sudah kami buat sekaligus entrepreneurship muda santri. Sehingga dengan demikian Universitas Wahid Hasyim dan IAIN Kudus serta RMI memiliki dan berperan untuk bersama-sama kita semuanya sama-sama maju. Demikian Pak Rektor dan Bapak-Bapak Kiai semuanya yang perlu saya sampaikan. Mohon Pak Rektor nanti bisa membuka acara ini. Ya, karena tadi Pak Direktur pesantren Direktur Pesantren PD Potren ya, Pak Waryono, saya kontak ternyata hari ini dia menjadi saksi ahli bersamaan jamnya, sehingga tidak bisa ngikutin daring pun tidak ngikutin. Tadi sudah minta walaupun daring tidak apa-apa, tapi beliau berjanji periode yang akan datang, sehingga nanti kita datangkan. Sekiranya nanti tadinya mau dibuka, saya minta dibuka beliau, tapi karena nggak ada maka jatuh pilihan yang kedua sebagai tuan rumah Pak Rektor. Demikian, saya yakin bahwa bersama-sama kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala RMI Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Ketua RMI Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Kiai Fadlullah Turmudi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil kurama wal aizza, para alim para sepuh kang kita muliakan, kang kita sadong barokahipun Romo Ki Haji Hadar Ihsan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, ugi selaku pengurus PWNU Jawa Tengah, ingkang kita muliakan, ingkang kita hormati Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim, ugi ingkang kita hormati, ingkang kita muliakan atas nama penyelenggara pelaksanaan kegiatan Sekolah Akuntansi Pesantren, Bapak Dr. Nur Hadi, ingkang ditelepon sangat panjang tidak hafal saya. Titelnya macam-macam. Terkhusus ingkang terhormat seluruh peserta
Sekolah Akuntansi Pesantren, semoga senantiasa semuanya diberi sehat walafiat zahiran wa batinan. Mulai datang ke tempat ini sampai nanti selesai pulang ke kediaman masing-masing. Tidak tertinggal, terkhusus sahabat kami Bapak Dr. Ki Haji Abu Khair selaku mediator kegiatan ini antara Unwahas juga sebelumnya dengan IAIN Kudus bersama kami di Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah PWNU Jawa Tengah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang sore hari ini Allah perkenankan kita untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat, maslahah, berkah untuk pesantren kita, untuk bangsa dan negara. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Unwahas Universitas Wahid Hasim, universitas hijau kedua yang saya tahu setelah Unisma. Mudah-mudahan seperti Unisma. Allahumma amin. Karena saya ketepatan juga baru MUU dengan Unisma beberapa bulan yang lalu atas nama Asosiasi Pendidikan Dinia Formal bersama dengan Asosiasi Ma'had Ali se-Indonesia. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan perguruan tinggi di Timur Tengah, Al-Azhar, Maroko, Syria melalui Kementerian Agama. Tentu kami sangat mengapresiasi dan mendukung serta mendoakan mudah-mudahan Unwahas menjadi perguruan tinggi kebanggaan kita di Nahdlatul Ulama. Panjenengan di sini jangan sekedar datang, didoakan juga. Didoakan Unwahas semakin memberi manfaat, semakin memberi berkah untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa dan negara. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah kearibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil uzma nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari prioritas umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Rektor, Bapak Panitia Penyelenggara, dan seluruh yang hadir, kita sebagai insan pesantren, sebagai komunitas pesantren, tentu berbicara akuntansi bukan sesuatu yang baru, karena merujuk Al-Baqarah ayat 282, baik mantuqan wa mafhuman, baik secara teks maupun konteks, itu sudah tertera di situ. Sehingga berbicara akuntansi adalah berbicara tanggung jawab. Di pesantren tentu sudah terbiasa setiap kali kegiatan itu akan diminta laporan pertanggungjawaban. Ini menjadi penting untuk tanggung jawab kita bersama terhadap amanah yang kita terima, tidak hanya dari pengasuh, dari lurah pondok, atau dari siapapun. Atas amanah itu yang nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban kelak. Kegiatan Sekolah Akuntansi Pesantren ini untuk kedua kalinya diselenggarakan di Unwahas setelah sebelumnya diselenggarakan di IAIN Kudus dengan ketua panitia yang sama, Bapak Dr. Nur Hadi, yang insya Allah menjelang profesor nggih. Amin. Kami sangat berterima kasih sekali karena ini bagian dari respon lahirnya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 2019 yang disarahi dengan PMA 30 31 32, juga dengan peraturan presiden tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ini sangat relevan dan sangat berkaitan erat dengan seluruh stakeholder yang memang
kita perlu untuk bermitra. Ketepatan Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah memang lembaga yang diamanati oleh Nahdlatul Ulama untuk mengkoordinasi, mengkonsolidasi, untuk memberikan pendampingan terhadap kebutuhan-kebutuhan pesantren. Kebutuhan pesantren saat ini dan nanti itu tidak seperti sebelum-sebelumnya setelah pasca lahirnya undang-undang pesantren dan turunannya. Ini menjadi penting karena jangan sampai, tadi disinggung, jangan sampai kita sebagai bagian dari komunitas pesantren ini berurusan dengan hukum. Karena ketepatan saya di tim pengembangan pesantren, kita sudah membuat roadmap, peta jalan pengembangan pesantren yang di dalamnya banyak sekali program, dan itu semuanya berupa anggaran terkait dengan fasilitasi terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dakwah, dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Tentu kita harus menyiapkan diri dengan tanggung jawab ke depan terhadap perkembangan dinamika kebutuhan yang namanya laporan pertanggungan jawab. Itu bagian dari sesuatu yang tidak terpisahkan. Kalau pesantren menerima atau difasilitasi mendapatkan bantuan, maka LPJ ini menjadi satu keharusan. Yang namanya Irjen, yang namanya BPK itu tidak mau tahu. Taunya ya jelas, taunya benar, taunya tepat. Belum lama di akhir tahun kami sudah coba untuk melakukan mediasi, karena setiap kebutuhan program dan anggaran itu tidak melibatkan Irjen. Kemarin ketepatan karena saya ada di tim pusat, tepatan dalam menyusun program kita mengundang dari Irjen untuk dikomunikasikan sekira juknis untuk pelaporan itu tidak merepotkan. Bagaimana dibuatkan yang sesederhana dan simpel, yang penting bagaimana penggunaan itu sesuai dengan petunjuk. Jangan sampai tidak sesuai dengan petunjuk, ini menjadi repot. Sekali lagi, kami dari Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah PWNU Jawa Tengah tentu sangat mengapresiasi, mengucapkan jazakumullah sanal jaza kepada Bapak Rektor terkhusus, Bapak Panitia Penyelenggara dan seluruh Universitas Wahid Hasim yang berkenan nanti kita akan MUU dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sekolah akuntansi pesantren ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Panjenengan mendapatkan banyak ilmu, banyak wawasan, banyak pengalaman, dan tentu harapannya dapat terus disampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Salah satu PR pesantren itu ketika boyong, pengasuhnya pusing. Karena yang ngurusi emis, yang ngurusi LPJ biasanya itu si Fulan. Ternyata Fulannya tiba-tiba boyong menikah. Tiba-tiba Mbak Fulanahnya tiba-tiba pamitan di antar orang tuanya, niki sampun enten calone nyuwun pangestunipun. Nah itu. Oleh karena saya ketepatan di Pondok Apik itu saya di bagian manajerial saya itu membuat struktur itu berlapis sampai lapis 10 saya. Apalagi di posisi strategis. Yang namanya kepala pondok, kepala madrasah. Ketepatan apalagi kita dapat amanah Bank Wakaf Mikro mengelola BWM. Tepatan teman-teman mahasiswa Wahid Hasim sering ke saya, tapi biasanya saya tanda tangan aja. Saya nggak tahu ABC-nya siapa. Itu kemarin ada anak berapa, 20, ini sudah sejak berdiri ada 200-an mahasiswa Wahid Hasim ke kita.
Saya sering menyampaikan, tolong mungkin sebagai masukan Bapak Rektor, mohon maaf, terkait dengan kebutuhan pengembangan bisnis syariah atau muamalah, murabahah, mudharabah, ijarah, jualah, itu perlu ada konsep-konsep pembaharuan yang sinkronkan, yang perlu untuk diharmonikan dengan teks-teks nas yang ada di kitab kuning, sehingga ini menjadi kontribusi sumbangsih teman-teman di Unwahas kepada MUI khususnya, yang nanti karena MUI ini menjadi pijakannya OJK. Saya sering mendapati hal-hal yang kurang sesuai, namun karena ini sudah menjadi regulasi bagaimana. Jadi ketika ada teman-teman yang mampu untuk memberikan mungkin yang S2-nya atau yang disertasi, ini menjadi sumbangsih untuk negara, karena OJK itu ya pijakannya MUI. Nah, padahal di MUI sendiri, mohon maaf, kalau sudah di pusat ini bicaranya tidak hanya sekali lagi mungkin di bidangnya. Bahkan saya bersama dengan tim yang membuat pijakan produk yang ada di BWM itu, mohon maaf, teman-teman dari ITB, dari Unpad. Karena saya bareng dengan mereka, saya tanya, makanya kalau bicara terlalu detail, saya tanya referensinya apa, marojanya apa, dasar hukumnya apa, ya ini MUI. Lalu dikembangkan mereka sendiri. Saya kira itu sekali lagi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, jazakumullah sana jaza. Semoga Unwahas semakin berkah, semakin jaya, semakin berikan manfaat, maslahah, berkah, kontribusi besar kepada bangsa dan negara, dan kita semuanya sehat walafiat dohiran wa batinan. Kurang dan lebih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami ucapkan terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Rektor Universitas Hasyim, Bapak Profesor Dr. Haji Muzakir Ali MA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salata ahli samawati wal ardi alaihi wa ajiz ya rabbi lutfakal khafiyah fi amrina. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim kiai, bil khusus Yai Khadar Ihsan, pesantren Al Islah Mangkang Kulon apa Wetan? Kilen. Dari Ashabul Maghrib. Saya pernah jadi kepala sekolah. Kenapa? Tapi pesantren kilat. Yang terhormat Yai Haji Nur Mahin, kemudian diwakili oleh Wakil RMI Jawa Tengah Yai Haji Fadlullah Turbuti Sugeng Rawuh, yang terhormat juga dari Pak Nuradi sebagai kepala sekolah, SK-nya konti cuk di kepala, jadi kepala sekolah akuntansi pesantren, alhamdulillah. Yang terhormat juga sekretaris RMI, dulu juga dosen sini, pindah Kudus tapi selalu ingat ke sini. Pada teman-teman Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Nur Khalid MAG MPD, ini bidang kemahasiswaan, alumni, keaswajaan dan ke diaspora. Kemudian Kepala KUI Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Bapak Dr. Nanang Al-Hafid. Gini Pak, tidak ada ngerti loh. Nanti keliru. Dan para pimpinan di Fakultas Ekonomi dari via Umas, dan khusus pada saudara-saudara semua para peserta sekolah akuntansi syariah
akuntansi pesantren, lah keliru. Marilah kita bersyukur pada Allah atas rahmat nikmatnya sehingga pada siang sore ini kita dipertemukan dalam rangka talabul ilmi, khususnya adalah mencari ilmu bidang akuntansi. Ini kami menyambut baik aktivitas atau kegiatan ini, dan ini salah satu cara kita menjaga marwah pesantren. Kita menjaga pesantren, jangan sampai pesantren menjadi salah di hadapan negara gara-gara tidak bisa membuat LPG. Karena banyak pesantren-pesantren dulu, terutama berapa tahun 90-an itu, banyak kasus yang berasal dari pesantren gara-gara itu. Di samping tentu masalah seperti fulanah yang pamit yang kemudian kiainya bingung. Yang kedua, tentu kegiatan ini harus serius, apalagi tadi kita upaya menjaga pesantren, dan pesantren itu adalah warisan dari leluhur kita, kiai-kiai kita, sehingga harus kita jaga, kita selamatkan ini. Kalau sebelum reformasi pesantren seperti tidak dianggap, tapi sekarang betul-betul diperhatikan oleh negara sampai ada peraturan perundangan yang demikian banyak, dan banyak anggaran yang sekarang yang bau-baunya itu pesantren, arahnya kepada pesantren. Maka ini harus disambut baik oleh semua pihak, terutama delegan pesantren. Jangan sampai pesantren sendiri yang kemudian justru merusak citranya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yai Fadlullah tadi betul, bahwa sebenarnya kita melaksanakan akuntansi pesantren ini adalah mengamalkan ayat 282 surat Al-Baqarah, wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Depannya apa itu? Buka, ayatnya panjang sekali itu. Ayatnya panjang sekali itu, terpanjang itu. Tetapi jadi jangan sampai jangan sampai enggan untuk menulis. Loh, perintah sejak awal begitu kok, masa malah pesantren sendiri yang tidak mau nulis? Saling percaya. Tidak bisa begitu. Sekarang tidak boleh begitu. Jadi kemudian karena uang negara itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik, maka juga pesantren harus siap untuk ini. Dan alhamdulillah tidak hanya aspek ini saja, banyak hal sekarang pesantren diakui sedemikian banyak. Ada muadalah, ada ini, ada itu, banyak sekali sampai kadang-kadang bingung sendiri. Yang repot apabila ada pesantren-pesantren sekarang ini justru kemudian merusak, ya karena bisa jadi karena undang-undang itu juga, yang boarding school yang kemudian pengasuhnya kena masalah itu, yang kemudian berimbas pada pesantren yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi sebagai pimpinan Ustaz Wahid Hasyim yang juga bagian dari NU, saya sendiri juga ketua LPTNU Jawa Tengah, dan yang di depan sini pengurus NU semua. Ya alhamdulillah, jadi Unwas ini berdiri tahun 2000, 8 Agustus tahun 2000 dengan 21 program studi, ada S1, S2, S3, fakultasnya 9, paskanya 1. Jadi ini juga bagian untuk menyuburkan bagaimana warisan-warisan ulama itu bisa berkembang, bertahan sampai akhir zaman. Allahumma amin. Sehingga mari kita bersama-sama, Unwahas, pesantren, dan RMI semuanya bareng-bareng untuk menjaga warasah, menjaga legacy dari para ulama-ulama kita ini supaya bisa bertahan, dan kemudian mengisi kemerdekaan ini bisa relatif lebih baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu, dan oleh karena itu bila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf, dan selanjutnya marilah kita buka acara sekolah akuntansi pesantren
dengan bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sekolah akuntansi pesantren bermanfaat dan bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami ucapkan terima kasih dan acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Universitas Weteshim dengan RMI Jawa Tengah. Posisi di mana? Arah nonggon. Kurang gede, Pak. Kami persilahkan kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muzakir Ali MA beserta perwakilan dari RMI Jateng untuk bisa menandatangani MOU. Ditunjukkan. Demikianlah tadi penandatanganan MOU antara Universitas Weteshim dengan RMI Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan penandatanganan MOA antara Fakultas Ekonomi Universitas Weteshim dengan RMI Jawa Tengah. Oh ya ya. Dibalik. Tetap mupeng-mupeng. Sampai nyorek apa parah. Medit meneng. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi penandatanganan MOU antara Universitas Weteshim dengan RMI Jawa Tengah sekaligus penandatanganan MOA antara Fakultas Ekonomi Universitas Weteshim dengan RMI Jawa Tengah. Baik, hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan doa yang akan dihantarkan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hatlor Ihsan. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan min hamda syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi min sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara pembukaan Sekolah Akuntansi Pesantren dan penandatanganan MOU RMI Jawa Tengah dengan Universitas Weteshim dan juga MOA Fakultas Ekonomi Universitas Weteshim. Kami informasikan untuk rangkaian acara selanjutnya kami persilahkan untuk seluruh hadirin untuk isoman
Dan dilanjutkan untuk pemaparan materi 1 dengan tema konsep dan juga dasar akuntansi yang akan dimulai tepat pukul 18.30. Demikian rangkaian acara pembukaan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe men toh jame lemang telung jam tes pengumuman bagi teman-teman dari santri putra putri, kita istirahat dulu di yang santri putra, nanti istirahatnya di Pondok Pesantren Putra Wahid Hasim, nanti akan diderek dari santri sini. Yang putri nanti istirahat dulu di Pondok Pesantren Putri. Nanti dari tim PPLH Putri ada yang mana? Ya, nanti diderekaken nggih. Yang putri-putri ikut yang putri, yang putra ikut yang putra. Nggih. Setelah itu habis maghrib bisa ngumpul di sini lagi untuk mengikuti pelatihan untuk materi yang pertama. Begitu nggih. Istirahat, mandi ya. Gitu. Tutut-tutut. Nggih, matur nuwun. Semoga sehat, selamat, dan bisa mengikuti sampai hari ketiga, hari Sabtu insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto dulu di depan semua peserta. Semua peserta bisa foto dulu bersama Pak Rektor sama RMI. Monggo, foto dulu semuanya di bawah sini ya. Mepet pergi sih, udah mepet pergi. Ayo. Ayo silakan foto dulu di depan dulu. Paling tidak untuk memenuhi jagat.